Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Kita sama-sama bertafaqquh fid din. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan dari kitab Khulasah Nurul Yaqin. Dan pada kesempatan ini kita masuk kepada kalau pertemuan sebelumnya itu ad-daurul awwal tentang min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wafatu walidihi, dan kewafatan ayah beliau. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tentang nasab Rasulullah, ya. Rasulullah pernah bersabda, bu'istu min khairi quruni ibni Adam. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Bani Adam yang terbaik, min khairi quruni, yang terbaik pada setiap kurunnya. Jadi nasab Nabi itu adalah nasab yang terbaik. Itu nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, waliduhu, bapak beliau. Bapak Nabi, ayah Nabi adalah Abdullah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf
bin Qusay bin Kilab. Itu apa? Nasabnya Nabi ya, bapaknya Nabi Abdullah, kemudian apa namanya, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, bapak Nabi Abdullah ini, Abdullah bin Abdul Muthalib ini adalah, kalau kita baca ya, Abdullah ini adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus, yang paling ganteng, kemudian yang paling dicinta oleh Abdul Muthalib, ya Abdullah ini, bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abdul Muthalib itu kan punya anak 10. Ya. Yang pertama itu adalah Al Haris, kemudian Az-Zubair, kemudian Abu Thalib, Abdullah, kemudian Hamzah, kemudian Abu Lahab, kemudian Al-Ghaidaq, kemudian Al-Muqawwim, kemudian Saffar, kemudian Al-Abbas. Itu nama anaknya Abdul Muthalib. Ya, di situ juga kan ada Abdullah. Ya. Abdullah bin Abdul Muthalib inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Jadi ikhwanifiddin rahimani, ringkasnya begini. Ketika anak-anak Abdul Muthalib ini sudah berjumlah 10 orang, ya, yang kita sampaikan tadi, yang kita sebutkan tadi itu, dan dia tahu bahwa dia tidak akan mempunyai anak lagi, maka dia Abdul Muthalib ini memberitahukan nadarnya dulu, ya, kepada anak-anaknya, bahwa salah satu di antara kalian itu ada yang mau sembelih, kan? Sembelih, nadarnya kan begitu, ya, nadarnya begitu. Ya, ketika disampaikan, khonifidin rahimani rahimakumullah, ya manut, gitu kan. Bayangkan Pak, mau dibelih loh, mau dibelih loh. Nek kira-kira jenengan mau dibelih loh. Ini kan bukan film, ini kan dibeli tenanan, gitu kan. Mau dibeli. Disampaikan kepada anak-anaknya yang berjumlah 10 orang tadi itu, ya manut Pak, ya, manut. Nah, kemudian ikhwan sekalian, nama-nama daripada anak Abdul Muthalib tadi itu yang jumlahnya 10 tadi itu ditulis dan ditaruh di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan ke patung Hubal. Ya. Siapa yang keluar nanti harus mau, kan salah satunya kan, yang dari sebutkan salah satunya harus keluar tuh kan, ya, yang keluar harus manut. Kemudian setelah itu kawan sekalian, setelah ditulis, ditaruh di anak panah tadi itu, kemudian bahasanya dikocok, kayak arisan gitu loh, dikocok gitu kan. Ternyata keluarlah nama Abdullah, bapaknya Nabi ini kan, ya, bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Ya. Setelah nama Abdullah itu keluar, itu kan, secara otomatis yang dikorbankan itu yang dibeli siapa? Abdullah. Maka Abdullah ini dibawa ke Ka'bah oleh bapaknya, oleh Abdul Muthalib, ya. Dan Abdul Muthalib itu bawa parang, ya, bawa parang untuk disembelih, itu kan. Ketika sudah sampai Ka'bah itu kan, ya, orang-orang kafir itu lihat, orang-orang Quraisy maksud saya, ya, akhirnya orang-orang Quraisy itu mencegah apa yang mau dilakukan oleh Abdul Muthalib.
Nek bahasa kok yo apa ya? Kok dibelah gitu loh, wis anak yang paling ganteng, yo manut, yo paling dicinta oleh Abdul Muthalib. Ya. Terutama ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, itu paman dari pihak ibu dan saudaranya Abu Thalib itu tidak terima. Jadi maksud saya tidak setuju nih Abdullah itu disembelih. Ya. Tapi kan persoalannya ini kan sudah nadar, Pak. Ya. Nadar itu kan ya harus dilaksanakan. Dulu Abdul Muthalib itu pernah bernadar, itu kan, nek anaknya sudah sampai 10, laki-laki semuanya itu kan, laki-laki semuanya, kemudian dia sudah tahu, itu kan, perkiraan tentunya bahwasanya dia tidak punya anak lagi, maka yo nadar itu harus dilaksanakan. Ya. Tapi setelah itu kan ditentang oleh orang-orang Quraisy, ya. Tak setuju itu kan. Maka ikhwan fillah rahimahullah, kata Abdul Muthalib, iya kalau begitu gimana caranya, gitu kan? Gimana caranya, apa yang harus aku lakukan? Maka mereka mengusulkan kepada Abdul Muthalib itu untuk menemui seorang dukun perempuan. Jadi dulu itu sudah ada dukun, Pak. Ya. Sekarang kan yo banyak juga. Ya, sarankan datang ke dukun, kemudian akhirnya datang ke dukun, Pak. Ya, ternyata dukun ini memerintahkan untuk mengundi Abdullah ini dengan 10 ekor unta. Jadi nama Abdullah kemudian diundi dengan 10 ekor unta, karena memang pada saat itu yang namanya tebusan pembunuhan itu, kalau ada orang yang membunuh itu dia harus membayar dendanya itu 10 ekor unta. Lah ini kan Abdullah itu kan tidak jadi dibeli, syaratnya kan ya disembelih itu kan, tapi karena ditentang, lah terus gimana caranya? Akhirnya datang ke dukun perempuan tadi itu, maka solusinya ikhwan sekalian, nama Abdullah itu diundi dengan 10 ekor unta. Ya, jika yang keluar nama Abdullah nanti ketika diundi itu, maka kembali lagi dikocok, diundi lagi, tambah lagi 10. Nanti nek ketiga lagi kok keluar lagi nama Abdullah, tambah 10. Betul, Pak? Ketika diundi, undian yang pertama, yang keluar itu namanya siapa? Abdullah. Ya. Ya. Nama Abdullah namanya keluar, undi lagi. Undian yang kedua, nama Abdullah lagi. Ya, tambah 10. Ya. Kemudian kocokan yang ketiga, keluar lagi Abdullah, tambah lagi 10. Jadi undian yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 yang keluar itu nama Abdullah. Nek sudah sampai 10 berarti sudah berapa? 100. Bayangkan 100, Pak. Kocok lagi. Ini yang ke-11. Setelah yang ke-11 baru yang keluar itu unta. Berarti berapa sudah? 100. Masya Allah, 100. Memang jiwa manusia itu mahal loh, Pak. Ada kan, makanya yo ojo sakarpe dhewe itu. Darahnya manusia itu mahal, gitu kan? Mahal. Ya, mahal. Ya. Setelah itu, setelah nama unta keluar, kemudian sudah jadi 100 nih kan itu kan. Kemudian setelah itu unta disembelih, kemudian daging-dagingnya dibiarkan, tidak boleh dijamah oleh manusia maupun binatang. Sudah dibiarkan begitu. Dibiarkan. Maka ikhwanifidin rahimanirrahmatullah, sekali lagi memang tebusan pembunuhan yang berlaku pada saat itu di kalangan kafir Quraisy itu di bangsa Arab itu 10 ekor unta.
Tapi setelah kejadian ini akhirnya berubah jadi 100. Dan itu juga diakui di dalam Islam, Pak. Di dalam Islam itu juga nek ada yang membunuh secara sengaja, ada kan, maka dia harus bayar 100 unta. Mahal, makanya kita sampaikan tadi darah manusia itu enggak ringan, Pak. Enggak ringan. Bayangkan 100 unta. Ada kan? Unta itu sekarang berapa? Coba, mahal unta itu. Dengan mahal. Ya. Makanya kan ibn rahimahullah, di dalam Islam itu membunuh satu jiwa itu kan diharamkan dan termasuk dosa besar. Dan sekali lagi yang jumlahnya 100 tadi itu diakui di dalam Islam. Akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih, sehingga Nabi SAW pernah bersabda, ana ibnu dabihaini, saya adalah anak dari dua orang yang disembelih. Yang pertama siapa? Ismail, Nabi Ismail alaihis salam. Kemudian yang kedua adalah Abdullah. Jadi Ibrahim punya anak namanya Ismail, kemudian Ismail terus turun ke bawah punya anak yang namanya Abdul Muthalib, kemudian punya anak yang namanya Abdullah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Makanya kata Nabi, ya, saya adalah anak dari dua orang yang disembelih, maksudnya Ismail alaihissalam, kemudian Abdullah bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nggak jadi tuh disembelih, itu kan nggak jadi kan, akhirnya dinikahkanlah beliau dengan Aminah, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum lahir, itu kan, maksud saya nantinya, itu kan. Setelah itu nikah dengan Aminah, kemudian nanti lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, waliduhu bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Hafal nggak kira-kira, Pak? Kadang kala yang bayar hafal kok. Ya, tapi kelebihannya orang Arab itu, Pak, masalah kayak gini pinter mereka, maksudnya jenius orang Arab tuh, menghafal silsilah begini luar biasa orang Arab itu. Ya, Indonesia ini, kita ini kan kadang ya saya ngerti cuma berbayo, nggak paham dah, nggak paham, sopo nggak paham, itu kan, itu orang Indonesia itu kan, kita lah butuhkan kita, itu kan, ya. Dihafal kakeknya siapa? Oh, enggak paham. Ya, kalau orang Arab paham insyaallah, ya. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ikhwan sekalian, memang agak panjang sedikit ini. Jadi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Abdullah Abdul Muthalib bin Hashim. Abdullah Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti yang keberapa itu? Ketiga, ya. Kakek kedua berarti kan? Yang kakek pertama itu kan Abdul Muthalib, kemudian Hashim, itu kan berarti kan kakek kedua. Nek kalau orang Jawa ini kakek kedua apa namanya ini? Oh, Pak, buyut. Oh, buyut. Berarti buyutnya Nabi, itu kan. Jadi buyutnya. Jadi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebutannya adalah keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakek beliau Hashim bin Abdi Manaf. Nah, kemudian ikhwan sekalian, ya. Jadi kalau kita berbicara Hashim, ya, jadi kakeknya Nabi, datuknya, apa tadi, Pak? Buyutnya, ya, buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hashim itu ini memegang urusan air minum dan makanan di kota Mekah. Ini jabatan yang bergengsi pada saat itu, Pak. Ngurus makanan, minuman itu yo bergengsi loh, Pak.
ya, bergengsi, ya, ya. Dan Hashim ini adalah orang yang sangat kaya raya dan terhormat, dan orang yang pertama kali memberikan remukan roti ya bercampur kuah yang diberikan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Itu Hashim, ya, datuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang salah satu akhlak terpuji yang dimiliki oleh bangsa Arab itu, dan sekalian sampai hari ini tentunya ya, itu biasanya suka memberi. Itu orang Arab, kan? Bangsa Arab itu suka memberi, dermawan banget lah, gitu kan. Kalau dulu itu kan ada tamu itu kan nggak ada apa-apa di rumah, adanya cuma unta. Ya, untuk menyenangkan tamu beleh untanya, gitu kan. Kalau kita banyak putih, tidak apa-apa, gitu kan. Ini orang Arab ya Pak, orang Arab. Ada tamu yang ada cuma unta, ya maka mereka tidak segan-segan nyembelih untanya itu agar bisa menjamu tamunya. Lah, di antara pengaruh kedermawanan mereka bangsa Arab ini, mereka itu biasa merasa bangga karena minum khamr. Ya, jadi bukan kebanggaan karena meminumnya itu, tapi karena hal itu dianggap sebagai salah satu untuk menunjukkan kedermawanan. Nek minum khamr, semakin banyak minum khamr, jos, kan? Apalagi sonarik neraktir, gitu kan? Neraktir minum khamr, dermawan banget itu kan, ya, dermawan banget. Dan orang Arab itu biasa, ya kayak begitu, ya, biasa, ya, saking dermawannya. Ya, kemudian ikhwan sekalian, Hashim ini, ya, kita agak panjangkan sedikit karena ini keluarga Nabi. Ya, jadi Hashim ini itu ini rentetannya nanti ya Pak, rentetannya. Kita kan ya ini kan belajar sejarah atau sirah atau ya, nanti kita ambil beberapa hikmah di dalamnya, ya kan? Jadi Hashim ini nama aslinya itu Amru. Kenapa dia dipanggil Hashim? Karena dia suka tadi nopo meremukkan roti dan dikasih kepada jamaah haji. Lah, di antara aktivitas beliau itu adalah berdagang. Ya, berdagang. Dia ini pernah pergi ke Syam berdagang, ya, tetapi ketika sampai di Madinah, ya, jadi mau pergi ke Syam. Syam itu yo Syam nopo yo Palestina, betul ya? Lebanon, Yordania, Suriah, gitu kan? Itu Syam, ya. Jadi mau berdagang ke Syam, ya. Kemudian ketika sampai di Madinah, ya, sampai di Madinah, beliau ini menikah di Madinah dengan seorang perempuan yang bernama, ini urutannya nanti, ya, urutannya, ya. Beliau nikah dengan seorang perempuan di kota Madinah itu yang bernama Salma, dan menetap di sana beberapa lama. Setelah itu, setelah menikah dengan Salma, ya, beliau melanjutkan perjalanan ke Syam, tetapi ketika sampai di Palestina beliau meninggal. Salma itu berada di mana? Di Madinah. Dan Salma posisinya pada saat itu sedang mengandung. Ya. Kemudian beberapa lama gitu, maka Salma melahirkan seorang anak yang diberi nama Syaibah. Ya. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena anak ini itu ada ubannya. Makanya dinamai Syaibah. Ya, ada uban di kepalanya. Ya, ada uban di kepalanya. Lah, ikhwan sekalian, Hashim kan sudah meninggal ini. Tadi di mana? Di Palestina. Ya, Hashim meninggal. Lah, setelah Hashim meninggal, penanganan air minum dan makanan itu diserahkan kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Ingat ya, Al-Muttalib bukan Abdul Muttalib.
Beda ya, Al-Muthalib dengan Abdul Muthalib. Nanti kita paham rentetannya ya. Ya. Jadi kepengurusan makanan, minuman itu diserahkan kepada Al-Muthalib, saudaranya Hashim. Singkat cerita, teman sekalian, tadi ini kan Hashim ini kan punya anak di mana ini? Di Madinah. Yang dia nikah tadi kan dengan siapa? Dengan Salma, kemudian melahirkan anak yang bernama Syaibah. Ya. Kemudian setelah itu Fiddin rahimahullah, akhirnya singkat cerita dijemputlah Syaibah ini ke kota Madinah oleh Al-Muthalib, dulu namanya kan Yasrib, ya, untuk dibawa ke Mekah. Pada awalnya kan tidak boleh sama ibunya ini, oleh Salma itu kan, tapi dibujuk oleh Al-Muthalib. Kenapa? Karena Syaibah ini kan akan dibawa ke Mekah, ya tempat kerajaan siapa? Ya bapaknya yang bernama siapa tadi? Hashim, itu kan? Hashim. Setelah dibujuk akhirnya boleh, itu kan? Kemudian ikhwan sekalian, dibawalah Syaibah ke Mekah, ya, dan diboncengkan di atas untanya, ya, di atas untanya siapa? Al-Muthalib. Tetapi ketika sampai di kota Mekah, jadi Al-Muthalib ini membonceng Syaibah. Setelah sampai di kota Mekah, orang-orang berkata, melihat Al-Muthalib membonceng Syaibah tadi ini, ya, kata orang-orang Mekah itu, inilah dia Abdul Muthalib. Abdul itu apa? Budak, ya. Jadi dikira yang diboncengnya itu siapa? Budaknya Al-Muthalib. Mereka kasih nama Abdul Muthalib, budaknya Al-Muthalib. Padahal tadi siapa? Syaibah. Ya, Syaibah itu anaknya siapa? Hashim. Ya, anaknya Hashim. Maka ketika orang-orang bilang ini budaknya Al-Muthalib, ini budaknya Al-Muthalib, Abdul Muthalib, maka Al-Muthalib itu marah. Ya, Al-Muthalib berkata, celaka kalian. Dia itu adalah anak saudaraku Hashim, bukan budak. Dia itu anak saudaraku, namanya siapa? Syaibah. Ya, anaknya siapa tadi? Hashim. Itu ceritanya kok Syaibah ini namanya Abdul Muthalib. Kan? Nah, nama Abdul Muthalib itu terus melekat kepada Syaibah. Kan? Nama Abdul Muthalib itu melekat kepada Syaibah, padahal namanya Syaibah, tapi dipanggil Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib ini, Syaibah ini, itu menetap di rumahnya Al-Muthalib hingga besar. Maka setelah itu singkat ceritanya Al-Muthalib itu meninggal di Yaman. Nah, akhirnya kedudukan Al-Muthalib itu diganti oleh Abdul Muthalib yang Syaibah tadi itu. Singkat ceritanya, ada kan, Abdul Muthalib itu berkeluarga kan, kemudian dia punya anak yang jumlahnya 10 tadi itu. Ya kan, yang jumlahnya 10. Paham gak Pak rentennya ya? Ya, jadi begitu. Punya anak 10, yang melahirkan anak 10, Al-Haris, Az-Zubair, kemudian Abu Thalib, Abdullah, ayahnya Nabi, kemudian Hamzah, kemudian Abu Lahab, Al-Ghaidat, Al-Muqawim, Saffar, dan Al-Abbas. Ya, itu anaknya Abdul Muthalib. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yang kedua, wa ummuhu, ibunya Nabi, Aminah bintu Wahbin ibnu Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab. Ini ibunya Nabi. Ibunya Nabi tadi siapa? Aminah bintu Wahab. Ya, Abdi Manaf, Zurrah, kemudian Kilab. Ya. Lah, Aminah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, saat itu dianggap wanita yang paling terpandang di kalangan orang Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Ya, maka Abdullah itu dinikahkan kepada Aminah. Dan ingat, kita sampaikan tadi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bapaknya dan terus sampai ke atas itu nasabnya mulia, Pak. Ya, nasabnya mulia. Ya. Aminah adalah wanita yang sangat terhormat,
wanita yang sangat terhormat, dianggap wanita yang paling terpandang di kalangan kafir Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya, ya bapaknya itu adalah pemuka Bani Zahra. Gitu kata para ulama. Lanjut. Kemudian fatastami'u ummuhu ma'a walidihi. Nasab ibu Nabi dengan bapak Nabi yaitu bertemu di kakek yang kelima, fi jaddi al-khamis wa huwa Kilab. Ya, jadi nasab bapak ibu Nabi itu bertemu di kakek yang keberapa? Yang kelima, yaitu Kilab. Ya, Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu, dan bapaknya wafat meninggal itu wa huwa fi batni ummihi, posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di perut ibunya. Kan sekalian, umur Nabi ketika sang bapak itu meninggal itu memang masih terjadi perbedaan pendapat. Berapa sih umur Nabi ketika bapak Nabi itu meninggal? Ya, ada yang mengatakan Nabi itu masih berada dalam kandungan 6 bulan. Ya, nanti ada hikmahnya ya Pak. Kenapa kok Abdullah itu meninggal? Posisinya Nabi itu masih belum lahir. Ya kan? Ada hikmahnya nanti. Ada hikmahnya. Jadi Nabi masih berada dalam kandungan 6 bulan. Ada yang mengatakan Nabi itu sudah lahir. Ya, sudah lahir dan masuk ayunan dengan usia 2 bulan atau 7 bulan atau 28 bulan. Tapi pendapat yang paling masyhur adalah usia 2 bulan itu dalam kandungan ibundanya. Dalam kandungan apa? Aminah. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan, dan umur bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kalau dalam kitab ini itu 18 tahun. Jadi Abdullah meninggal dalam kitab ini itu usianya 18 tahun, berarti beliau nikah, berarti nikah apa nih? Nikah muda nih, 18 tahun. Ya, 18 tahun. Cuma ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan 18 tahun umurnya Abdullah, ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Itu umurnya Abdullah, ya. Jadi nyambung ya Pak ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, wadufina bil Madinati, ya, dimakamkan di kota Madinah. Ini siapa ini? Bapaknya Rasulullah, yakni Abdullah, di kota Madinah. Ya, jadi ceritanya begini. Jadi cerita wafatnya Nabi sallallahu, cerita wafatnya bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Jadi Abdullah ini itu mendapatkan tugas dari Abdul Muthalib untuk berangkat ke Madinah, atau ada yang mengatakan pendapat lain itu ke Gaza. Ya, ke Gaza. Lah, beliau ini, dia ini mendapatkan perintah ya dari bapaknya, dari Abdul Muthalib, untuk pergi ke Gaza untuk belanja buah-buahan. Ya, kurma, anggur, ya, yang akan disuguhkan dalam sebuah acara. Dia berangkat dengan rombongan kafir, orang-orang Quraisy, gitu kan? Nah, karena memang orang dulu itu kan belanja itu kan seperti itu Pak. Kalau kita kan online tau, kalau dulu kan begitu Pak, kan? Ya pergi, dan dulu kan perjalanannya kan kan pakai unta, itu kan unta. Jadi Mekah Madinah itu jauh, itu kan, apalagi nanti ke Gaza, ke Syam itu. Nah, kan sekalian ya, jadi berangkatlah Abdullah ke Gaza untuk belanja karena dia mendapatkan perintah dari sang bapak. Nah, saat perjalanan pulang ke Mekah, jadi kesehatannya Abdullah ini menurun. Ya, menurun. Untuk memulihkan stamina ini, akhirnya Abdullah ini tinggal sebentar, dulu untuk pengobatan di kota Madinah. Ini kan siapa tahu nanti kan bisa sembuh,
Akhirnya beliau dirawat di Madinah, ya kan, singgah di salah satu kerabatnya kata para ulama. Kemudian dirawat di sana selama 1 bulan. Rombongan yang bersama dengan Abdullah itu tetap lanjut pulang kemana? Ke Mekah. Tapi Abdullah singgah di kota Madinah untuk perawatan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata semakin ke sana kok tambah parah, memburuk ya. Ketika rombongan itu sudah sampai ke kota Mekah, 1 bulan, Pak, 1 bulan. Kan? Karena Abdullah dirawat di kota Madinah itu selama 1 bulan. Ya kan? Berarti kan dari Gaza tadi itu, dari mana tadi? Madinah itu sampai ke Mekah itu kan 1 bulan kan perjalanannya itu. Masya Allah itu kan, itu dulu ya. Kalau sekarang ya beda itu kan, ya. Jadi perjalanan itu satu bulan. Nah, ketika rombongan Quraisy tadi itu sampai ke Mekah, kemudian Abdul Muthalib nyari-nyari, Abdullah kok nggak ada. Dikasihlah kabar Abdullah itu sakit, dirawat di Madinah. Kalau dulu kan nggak ada HP, tuh tinggal WA. Itu kan kalau sekarang kan, Pak, aku sakit, gitu kan. Nah, itu kalau sekarang. Kalau dulu kan nggak ada, gitu kan. Ya, lah ternyata ya akhirnya Abdul Muthalib ini mengirim anak sulung dia yang bernama Al Haris untuk menengok Abdullah yang berada di Madinah, sekaligus nanti bawa pulang ketika sudah sembuh. Tapi ya ketika sampai ke kota Madinah, ternyata Abdullah sudah meninggal. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih berada dalam kandungan Aminah. Pendapat yang paling masyhur tadi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 bulan berada dalam usianya 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Ini kan Abdullah sudah meninggal. Wadufina bil Madinah, dimakamkan di Madinah. Di Madinah itu tepatnya di Tababaah, ada yang mengatakan itu di Abwa. Kan di Madinah itu, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah dimakamkan. Hikmahnya, Pak, kenapa kata para ulama ini ya, salah satu hikmahnya wafatnya Abdullah, bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi masih berada dalam kandungan sang ibunda, ya itu adalah. Jadi kalau kita bahasakan itu kan, di balik kesedihan wafatnya Abdullah itu kan ada hikmah yang besar yang disiapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hikmahnya? Yaitu kemandirian dan adanya ketergantungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi memang dari awal itu memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah mempersiapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat Abdullah untuk mempersiapkan agar Nabi itu mandiri. Kan? Agar ketergantungannya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi nanti setelah itu, ketika Nabi sudah lahir, ya posisinya masih kanak-kanak, yang meninggal siapa lagi? Ibu beliau, Aminah kan? Posisi Nabi masih kecil, ya. Akhirnya Pak Ikhwan Fillah rahimahullah, berarti ya lebih kompleks lagi, gitu kan? Maksud saya ketergantungannya itu lebih besar lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia. Itu hikmahnya kenapa Abdullah itu wafat, ya. Tadi sekali lagi, Abdullah wafat di usia berapa tadi? Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 30. Khilaf. Kalau dalam kitab ini itu 18 tahun. Berarti kan masih muda kan? Abdullah masih muda. Berarti kan 18 itu sudah menikah, dan tadi sudah Nabi lahir itu kan. Kalau di Indonesia 18 boleh nggak nikah, Pak? Kena denda loh. Jadi Khanifidin rahimahullah, wadufina bil Madinati walam
yatruk lahu syai'an minal mal, dan dia Abdullah ini tidak meninggalkan sesuatu dari harta. Jadi Nabi tidak mendapatkan peninggalan ataupun warisan dalam kitab ini. Tapi dalam beberapa riwayat disebutkan ya, Abdullah itu kalau kita baca ya, Abdullah itu ketika wafat itu meninggalkan satu, itu 5 ekor unta, kemudian sekelompok ternak kambing, kemudian seorang budak perempuan yang bernama Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini nanti kelak yang akan mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menganggapnya sebagai ibu kedua setelah Aminah. Ummu Aiman ini budaknya siapa tadi? Abdullah, dan peninggalannya Abdullah, warisannya Abdullah yang ditinggalkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Aiman ini selalu mengikuti Nabi. Ya, ketika yang mengasuh Nabi, salah satunya mengasuh Nabi itu ya Ummu Aiman ini. Ketika Nabi berkeluarga dengan ibunda Khadijah, Ummu Aiman juga ada di situ. Ya, kemudian ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Ummu Aiman juga ada di situ bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat. Itu Ummu Aiman. Ya, wadufina bil Madinati walam yatruk lahu syai'an minal mali. Makanya kan sekalian ya, bisa jadi peninggalan itu yang tadi berapa tadi, 5 ekor unta ya, tapi kalau dalam kitab ini disebutkan beliau tidak meninggalkan apapun, sesuatu apapun, tapi dalam kitab yang lain itu meninggalkan. Ya, bisa jadi peninggalan itu menunjukkan bahwa Abdullah itu adalah seorang yang itu kelas menengah, lah istilahnya kelas menengah ya. Kelas menengah itu ya tidak kaya, ya tidak miskin, namun yang pasti di usianya yang cukup muda, katakanlah 25 tahun ataupun 18 tahun tadi itu ya, belum mampu bekerja dengan baik, kemudian berusaha mencari kekayaan hingga akhirnya memberikan harta peninggalan untuk keluarganya. Karena memang ya kan sekalian, ketika kita wafat yang terbaik itu ya ada sesuatu yang ditinggalkan, walaupun tidak adalah gitu kan ya. Jadi begitu, meninggalkan keluarga dalam keadaan sugih, dalam keadaan kaya itu bagus ya, tapi itu ya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ya kerja kan itu kan, nanti enak ada lebihnya ya alhamdulillah, nanti bisa kita wariskan kepada istri kita ataupun anak-anak kita. Bagusnya begitu, tapi kalau enggak ya gimana lagi ya, istana Syahmono kok peninggalannya gitu kan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin seperti itu khonifidin rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, kajian sirah, dan sekaligus kita mentadaburi isi dari kisah tersebut, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan faedah yang ada di dalam sirah yang kita sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.